Kemudian dari konsep teori ini dibangunlah prinsip dasarnya. Setelah ada prinsip dasar ini, barulah diterbitkan standar akuntansi. Nah, kalau dari sisi tujuan laporan keuangan, itu ada, kita lihat ya, kalau akuntansi konvensional itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Ya. Nah, kalau syariah untuk menyediakan informasi keuangan, sama ya, menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi di sini yang berbeda. Serta menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Gitu. Jadi kepatuhan terhadap prinsip syariah itulah yang membedakannya. Ya, sehingga beberapa transaksi-transaksi yang secara syariah tidak dibenarkan, maka itu tidak boleh dicatatkan dalam akuntansi syariah. Nah, apa perbedaannya ya? Perbedaannya. Kalau akuntansi konvensional itu paradigmanya kapitalis ya. Kapitalis di sini berarti itu lebih cenderung bagaimana memaksimalkan laba misalnya ya. Bagaimana memaksimalkan keuntungan untuk pemilik misalnya ya. Kemudian kalau dalam syariah itu ya paradigmanya Islam gitu. Jadi paradigma Islam itu adalah keadilan. Adil. Pemilik, begitu juga dengan masyarakat, begitu juga dengan pekerja. Bagaimana akuntansi itu mencerminkan keadilan. Kalau akuntansi konvensional itu bicara tentang transaksi-transaksi ya orientasi dunia gitu ya. Tapi kalau syariah ya transaksi akhirat juga gitu ya. Karena itu di dalam laporan keuangan syariah itu ada laporan penghimpunan dan penyaluran zakat. Itu sebagai satu bentuk laporan keuangan tambahan begitu daripada yang konvensional. Kemudian akuntansi konvensional itu transaksinya itu apakah halal, apakah transaksinya itu haram, itu bisa diterima di dalam pencatatan. Tetapi dalam akuntansi syariah tidak demikian. Yang haram-haram ya tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan. Gitu. Tidak boleh dikonsumsi hal-hal yang haram gitu ya. Kemudian akuntansi konvensional tidak terkait di sana dengan pelaksanaan zakat. Gitu ya. Tidak ada misalnya laporan keuangan itu sudah ada habis laba bersih, nggak ada di situ akun zakat misalnya. Tapi kalau akuntansi syariah sesudah laba bersih itu ada akun zakat ya. Dan ada lagi laporan khusus lagi ya, itu laporan tentang penghimpunan dan penyaluran zakat. Jadi artinya akuntansi syariah ini itu meliputi bagaimana hubungan-hubungan terkait dengan sama manusia, bagaimana hubungan dengan pemegang saham, bagaimana dengan pemerintah, tapi juga bagaimana kaitannya dengan kewajiban melaksanakan ibadah. Jadi harus terlaksana dan tercermin di dalam laporan keuangan. Gitu. Nah, kemudian akuntansi konvensional itu mempedomani PSAK, gitu ya. Nah, tapi syariah karena ada beberapa karakteristik yang berbeda, maka disusunlah PSAK yang khusus berlaku untuk di syariah. Terhadap beberapa hal yang memang sama dan tidak bertentangan dengan syariah, maka itu tetap dipakai PSAK yang berbeda. Nah, apa yang menjadi postulat akuntansi? Ini ya. Ini kita akan lihat nih perbedaan. Dari segi entitas ya, entitas. Akuntansi konvensional itu memisahkan antara entitas bisnis dengan pemilik. Jadi, transaksi-transaksi pribadi pemilik itu tidak boleh bergabung dengan transaksi-transaksi di dalam perusahaan, itu dipisahkan ya. Jadi ini sesuatu yang benar ya, diterima. Tapi di dalam syariah ini, entitas disarankan pada pembagian laba, entitas tidak memiliki kewajiban terpisah dari pemilik. Artinya begini, ya. Jadi ini persepsinya sebetulnya ya, persepsinya yang berbeda.
bahwa di dalam akuntansi syariah itu ketika dia mempunyai katakanlah perusahaan, maka dia tidak bisa terlepas itu terhadap perusahaan itu tadi. Oke, misalnya secara pembukanya terpisah, tapi dia tetap memiliki tanggung jawab bagaimana agar perusahaan tadi yang melakukan pencatatan itu adalah sebagian dari menjalankan tanggung jawab dia sebagai manusia gitu ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap penciptanya gitu ya. Jadi oke, pencatatan itu terpisah, tapi secara tanggung jawab dia harus sesuai dengan syariah. Kemudian ada postulat going concern ya, bahwa kalau di dalam konvensional itu ketika didirikan satu entitas itu asumsinya dia akan beroperasi atau hidup untuk seterusnya ya. Nah, tapi di dalam syariah itu kelangsungan usaha itu tergantung dengan kontrak, karena ada akad-akad mudharabah namanya. Itu kalau misalnya akadnya itu hanya 3 bulan, berarti going concern-nya itu hanya selama 3 bulan gitu. Atau ada kontrak-kontrak yang lebih dari itu, maka dia tidak dikatakan selama-lamanya ya. Jadi sesuai dengan masa kontrak itu. Baik, kemudian periode akuntansi. Nah, periode akuntansi kita tentu tahun kalender begitu ya, secara konvensionalnya. Nah, dari segi syariah sebetulnya ada pandangan-pandangan tentang haul. Misalnya kalau zakat gitu ya, kalau zakat ada yang dibayar setahun sekali, tapi ada juga zakat itu yang dibayar ketika panen. Misalnya zakat terhadap tumbuhan ya, hasil padi-padian misalnya. Itu juga misalnya zakat ternak ya. Nah, itu setelah setahun misalnya berapa jumlahnya, maka katakanlah yang 2,5. Misalnya kalau kambing gitu ya 40 ekor, maka nanti yang 1 ekor itu akan menjadikan zakat. Jadi periodenya itu akan dikaitkan dengan pembayaran zakat. Kemudian mengenai unit pengukuran ya, pengukuran menggunakan nilai moneter ya, nilai rupiah gitu ya. Nah, secara syariah kuantitas atau harga pasar untuk ternak, barang pertanian dan emas untuk memenuhi kewajiban zakat. Jadi standarnya itu standar emas kalau yang di syariahnya, terutama yang terkait dengan pembayaran zakat. Misalnya penghasilan ya, penghasilan kita itu kapan bayar zakat? Kalau misalnya penghasilan kita itu sudah minimal setara dengan 85 gram emas. Jadi harga 85 gram emas itu berapa ketika itu harga pasarnya? Nah, maka nanti kita akan mempedomi dari angka itu untuk pembayaran zakatnya. Nah, begitu juga misalnya dengan keuntungan perusahaan, kan zakat dari keuntungan perusahaan. Nah, itu tentu nanti dinilai berapa jumlah yang wajib zakat itu, tentunya kalau dia sudah mencapai nisab itu tadi, sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Jadi ada perhitungan-perhitungan seperti itu yang berbeda ya. Kemudian dari segi pengungkapan ya, pengungkapan itu adalah tujuannya untuk pengambilan keputusan. Nah, tapi pengungkapan di sisi syariah itu ada pengungkapan yang terkait dengan kewajiban kepada Allah ya, kewajiban sosial dan juga kewajiban individu. Nah, dari sisi objektivitasnya, kepercayaan terhadap pengukuran yakni bebas dari bias subjektif ya, ini tentu diterima ya. Dan di dalam syariah itu berhubungan erat dengan konsep ketakwaan, yaitu pengeluaran materi maupun non-materi untuk memenuhi kewajiban. Jadi materialitasnya itu dikaitkan juga dengan konsep-konsep syariah gitu ya. Baik, materialitas dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi terhadap pengambilan keputusan ya. Dari sisi syariah berkaitan dengan pengukuran adil dan pemenuhan kewajiban kepada Allah, sosial dan individu. Nah, dari segi konsistensi konvensional ini tentu berpedoman kepada standar akuntansi keuangan ya, generally accepted accounting procedures. Nah, kalau syariah dicatat dan dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Dari segi konservatisme, itu konvensional memilih teknik akuntansi yang paling memberikan pengaruh kecil terhadap pemilik ya. Syariah memiliki teknik akuntansi yang paling menentukan dampak positif bagi orang yang banyak gitu ya. Jadi kemanfaatan yang lebih luas itu yang diharapkan. Kalau konvensional ada kecenderungan terhadap pemilik ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, bagaimana konsep teoritis akuntansi ya? Jadi sumber hukumnya itu Al-Quran dan
sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah itulah yang diturunkan menjadi prinsip-prinsip akuntansi. Nah, penekanannya ini accountability, jujur, ya, kebenaran, keadilan. Ini yang kadang-kadang mengucapkannya mudah tapi melaksanakannya sulit, gitu ya. Kemudian permasalahan di luar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia, termasuk kepentingan decision usefulness, gitu ya. Baik. Prinsip dasar akuntansinya di sini adalah prinsip dasar pertanggungjawabannya. Bagaimana akuntansi yang kita susun itu pertanggungjawabannya itu dunia dan akhirat. Itu dia. Kemudian berkeadilan, ya. Jadi tidak hanya condong kepada pemilik, ya, tapi bagaimana juga pegawai-pegawai di perusahaan itu bisa juga merasakan manfaat yang besar. Begitu juga negara, misalnya kaitan dengan pembayaran pajak, ya. Bagaimana dengan relasi-relasi bisnisnya, ya, berkeadilan. Ya. Jadi akuntansi syariah misalnya mengajarkan bagaimana supaya pembayaran hutang itu cepat, ya. Nah, karena hutang tidak disukai, gitu. Berhutang tidak disukai, menghutang pun tidak disukai. Begitu dalam prinsip syariah. Prinsip keadilan, ya, prinsip kebenaran. Ini bisa kita pahami, ya. Nah, kemudian terkait dengan standar akuntansi, itu yang mempunyai otoritas itu menyatakan sesuatu itu halal atau haram itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jadi ketika mau menyusun standar akuntansi keuangan syariah, itu dari Ikatan Akuntan Indonesia, ya, Dewan Standar Akuntansi Syariahnya itu mereka-mereka yang berada di situ adalah dari berbagai lintas profesi, ya. Ada dosen misalnya kan, kemudian ada aktivis perbankan syariah, ada aktivis asuransi syariah. Nah, jadi ketika menyusun standar itu mereka-mereka ini dikumpulkan para praktisi, akademisi, gitu. Nah, kemudian mereka menyusun standarnya, itu sudah selesai standarnya itu diajukan ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi Dewan Syariah Nasional itu akan menelaah PSAK itu apakah sesuai dengan syariah. Kalau sudah sesuai dengan syariah, maka dari DSN itu akan membuat standar itu baik. Sekarang saya masuk ke contoh-contoh laporan keuangan, ya. Berapa menit lagi waktunya, Ibu Herianti? Izin Pak, kira-kira 5-10 menit apa? Biar kita bisa tanya jawab. Nggak terasa ya Pak, udah cari-cari. Semana lagi mau kuliah.